Kita bertemu kembali di perbincangan kita hari ini bersama teman, karena cuma satu ya, bersama teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Ada Mas Adam. Nama lengkapnya siapa sih Mas Adam? Nama lengkap ya? Ahmad Ainurido. Ahmad Ainurido, tapi lebih keren dipanggil Adam Suseno. Adam, siap Adam. Oh, Adam toh ya, bukan Adam Suseno ya? Enggak, itu yang istrinya yang goyang ngebor. Betul. Mas Adam, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Oke, sahabat Merkuri, kita ada di perbincangan talk show Solusi SDM. Bu Novi sedang ada di Jakarta, sedang tour of duty gitu ya. Jadi saya bersama Mas Adam dan hari ini kita bicara tentang temanya itu adalah karir pet, membantu karyawan merencanakan masa depan. Betul ya Mas Adam ya? Ya, betul. Seperti itu. Dan kenapa ini kembali diangkat untuk menjadi topik diskusi kita hari ini menurut panjenengan? Oke. Kenapa sih ini topik yang perlu kita angkat selalu ya? Karena dari beberapa istilahnya karyawan lah atau orang-orang yang merasa memiliki karir atau merasa yang merasa stuck atau merasa bahwa ini adalah hal yang penting untuk kemajuan diri pribadi, untuk hal yang akan dicapai di masa depan, seperti itu sih. Dan tentu pasti akan ada manfaat yang bisa kita petik dari diskusi hari ini ya. Nah Mas Adam, kalau kita mulai diskusinya dengan pertanyaan misalnya, apa sih manfaat utama dari career petting bagi karyawan dan perusahaan begitu? Oke. Apa pentingnya gitu? Oke. Manfaat bagi karyawan ya. Bagi karyawan, jadi untuk manfaat bagi karyawan dalam career petting ini, yaitu pertama manfaatnya dulu meningkatkan motivasi dari karyawan itu sendiri. Jadi memberikan kejelasan arah karir terhadap karyawan terus itu sendiri, bahwasanya dia masuk ke dalam sebuah perusahaan atau apapun itu yang dimana dia merasa jelas bahwa masa depannya akan ditentukan, ada step by step yang akan ia bisa capai, seperti itu, bisa ia raih dan bisa membantu perkembangan secara istilahnya karirnya itu tadi, seperti artinya, itu sih. Artinya kalau bicara karir itu ada kepastian lah ya. Jenjang karirnya itu ada jenjang karir, ada pengembangan yang terarah yang dia bisa capai, seperti itu. Sementara itu bagi karyawan. Tapi bagi perusahaan juga pasti ada nilai plusnya juga kan ya, karir petting. Pasti. Dari karir pet ini juga bisa meningkatkan retensi karyawan itu sendiri. Jadi istilahnya tidak membuat karyawan itu merasa bahwa tidak ada masa depan di sini, di perusahaan ini. Nah, terus juga bisa meningkatkan engagement dari karyawan itu sendiri. Jadi di mana karyawan merasa ada kejelasan dalam hal karir. Kemudian ada juga hal yang bisa disiapkan untuk perusahaan di masa ke depan, yaitu ada talent pool-nya sendiri, ada succession planning yang dimana setiap perusahaan kan pasti berkembang, bertumbuh, yang mana yang artinya di setiap orang yang menjabat dalam posisi tersebut akan memiliki rentang waktu yang akan bertambah, berubah, dan pastinya akan ada pengganti yang lebih fresh, yang lebih bisa kredibel lah di sana, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ini menjadi sebuah topik bahasan yang sangat menarik ya. Sangat menarik. Tapi kan pertanyaannya begini, bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin skalanya tidak atau belum terlalu besar misalnya, Mas Adam, apakah masih memungkinkan untuk mendiskusikan tentang karir petting ini? Oke. Untuk perusahaan skala yang masih kecil ya, untuk hal tersebut masih mungkin, masih mungkin menurut saya. Karena apa? Hal ini harusnya juga harus diinisiasi dari skala kecil dulu. Karena tanpa adanya inisiasi tersebut, artinya perusahaan merasa tidak ingin berkembang, tidak ingin berubah, tidak ingin bersaing secara kompetitif di industri. Yang artinya perusahaan itu akan jadi perusahaan yang stuck yang gitu ya. Tidak memberi kesempatan terhadap karyawan yang masuk, tidak memberikan kejelasan terhadap karir di masa depannya, akan seperti apa dia di perusahaan itu. Itu tidak memberikan kejelasan, yang itu tadi bisa memunculkan retensinya akhirnya menurun, yang artinya turnover-nya akan meningkat,
keluar masuk capek juga kan perusahaan buat memperoleh karyawan yang masuk ngajarin lagi. Setelah masuk di sana tidak ada kejelasan karir, keluar masuk lagi, ngasih pembelajaran lagi, ngasih training lagi dan lain seterusnya seperti itu. Ya, artinya bagi Anda sahabat Mercury, apalagi kalau Anda teman-teman yang ada di SDM ya, di HRD division begitu, nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa tempat saya ini masih kecil, jadi karir pathing ini atau karir path ini masih belum jadi prioritas. Enggak juga ya? Enggak juga. Artinya monggo disiapkan sejak awal karena itu bisa membantu perusahaan untuk tidak stuck, membuat karyawan juga turnover-nya tidak terlalu tinggi dan sebagainya begitu. Nah, sekarang kita akan setelah kita ada di pemahaman yang sama bahwa topik hari ini itu berlaku untuk semua golongan, golongan perusahaan maksudnya ya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kemudian cara yang paling sederhana untuk memulai program karir pathing ini di perusahaan menurut Anda? Karir path sendiri ya, harus dimunculkan sendiri dari seseorang tersebut dari cara dia mapping posisi tersebut di organisasi. Ini jadi pertama karyawan maksudnya ya. Jadi itu pun enggak karyawan sih. Jadi berlaku ke semuanya bahwa perusahaan ini maksudnya untuk di mapping. Jadi artinya cara sederhana adalah mapping. Jadi secara struktur organisasi itu jelas bahwa setiap jabatan ini punya jalur karir seperti ini. Ada kenaikannya, ada bahwa setelah ini staff, ini supervisor atau assistant manager atau manager dan lain seterusnya. Nah, itu ada kejelasan yang mana kita harus di mapping terlebih dahulu. Terus kemudian identifikasi skill dan kompetensi inti yang dia miliki. Jadi artinya di sana diharapkan tidak ada gap kompetensi yang muncul ketika seseorang masuk dalam perusahaan, ketika ada karir yang muncul. Asal aja nih perusahaan asal ini kamu cocok di sini tanpa dilakukan asesmen, tanpa dilakukan istilahnya asesmen kompetensi yang karyawan miliki, yang artinya nanti sporadis jatuhnya. Nah, terus buat juga visualisasi jalur itu tadi, yang artinya dari gap. Nah, ini gabungan antara gap dan jalur mappingnya sesuai. Yang artinya ketika antara gap kompetensi yang dimiliki dengan ada nih beberapanya. Contoh kita ambil 1, 2, 3. Ada jalur career path yang bisa diraih. Nah, dari mapping ini 3 ini yang bisa diraih secara skill dan kompetensi yang seseorang ini miliki di mana sih? Ternyata di A ini saya punya kapasitas 90% untuk mencapainya. Terus di B 70 dan di C 50. Nah, artinya dari mapping tersebut kita punya gambaran atau visualisasi terhadap kita membuat program career path tersebut, seperti itu sih. Oke. Artinya memang teman-teman HRD harus mau repot dalam tanda petik untuk paling tidak memulainya dengan mapping ya. Betul. Mapping dengan kebutuhan dan kemudian ketika diproyeksikan ke depan, kira-kira nanti ketika perusahaan berkembang butuh butuh pos-pos apa saja yang kemudian seiring dengan perjalanan perusahaan itu sudah dilakukan sejak awal sehingga jenjangnya jelas gitu kira-kira saya sederhananya kayak gitu ya. Betul. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan. Kita break dulu ke pesan-pesan sahabat Mercury. Silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing, kita membahas tentang karir path hari ini bersama Mas Adam dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Dan nomornya juga masih seperti biasa loh, 031-562-0096 atau 567-9696 atau bisa juga melalui WhatsApp ya di 081-730-0096. Kita lanjutkan kembali Mas Adam. Baik. Tadi kita sudah berdiskusi tentang ini ya sampai di bagaimana kemudian secara sederhana perusahaan mulai membuat program career path. Ya, untuk memulai program career pathing ini di perusahaan dan kemudian kalau kita lebih teknis lagi bicara soal jenis-jenis jalur karir yang umum ada di organisasi, apa saja yang bisa disampaikan Mas Adam? Oke. Jalur umum ya, secara umumnya adalah ada beberapa jenis jalur karir. Jalur karir. Nah,
Jadi jalur karir yang secara umumnya adalah cara tradisional atau secara vertikal lah, secara umumnya itu paling umum yang kita pernah lalui. Jadi kayak staff ke supervisor ke manager atau apa namanya VP dan lain seterusnya. Nah itu adalah jalur-jalur umum yang orang-orang pasti ya hampir semua karir orang akan melalui kenaikan seperti itu. Nah terus ada juga yang jalur-jalur apa ya technical atau spesialis yang mana itu seperti dokter. Jadi kalau dokter itu kita ambillah dokter umum. Nah naiknya akan jadi dokter spesialis. Nah kemudian apa? Nah itu akan istilahnya dia akan fokus ke sana. Jadi karir yang dia apa ya miliki akan fokus ke sana dan apa ya tidak ada kenaikan lagi yang mana spesialis supervisor spesialis atau manajer spesialis. Nah itu dia akan berhenti ke sana ke arah spesialis dari technically dia akan lebih menguasai terhadap hal-hal yang di jabatan yang ia emban. Yeah. Nah terus kemudian ada jalur lateral yang ke samping yang artinya di jalur ini kita ambil contoh seperti di HRGE. Nah, banyak di perusahaan itu ada yang HR sama GE-nya itu digabung. Jadi satu. Jadi satu. Nah, di beberapa tempat itu ada yang memang dipisah. Yang artinya ketika seseorang itu bisa masuk di GE atau HR lah salah satunya. Nah, ketika ada posisi yang kita ambil HR yang dimana di atasnya secara vertikalnya vertikalnya itu dia belum vakan atau masih ada orang, masih ada posisi yang dijabat di sana. Yang artinya untuk melalui proses tersebut kita harus menunggu yang tidak tahu waktunya kapan. Artinya apa yang bisa kita lakukan yaitu melakukan jenis lateral itu tadi, yaitu melakukan karir untuk diambil di sebelahnya yang masih linier, yang masih relevan. Ya, bisa diambil di GA tadi. Jadi secara GA kalau HR kan human resource, kalau di GA kan lebih ke asset management, yang artinya ketika hal tersebut dilakukan perpindahan lateral itu dirasa di posisi GA tadi ada kekosongan secara vertikalnya, nah jadi dia bisa lakukan untuk perpindahan itu tadi. Nah seperti itu sih. Nah, terus ada juga yang melalui base project, yang artinya dia itu berkembang melalui penugasan project, yang artinya dia sendiri itu dia lakukan secara penuh terhadap project apa yang dia lakukan, yang ia emban, yang ia miliki, yang akan ia lakukan. Nah, terus ada lagi terakhir yaitu ada jalur leadership atau manajemen trainee, yang umumnya di perusahaan ya istilahnya ada manajemen trainee. Nah, manajemen trainee itu adalah istilahnya percepatan lah dari beberapa jenis karir path ini, yang artinya di manajemen trainee ini adalah gabungan dari beberapa jenis tadi, ada yang secara vertikal dan lateral tadi. Jadi secara umumnya di beberapa perusahaan itu ada yang memberikan pengajaran secara menyeluruh, secara general terhadap orang ini, ada istilahnya manajemen trainee ini untuk mempelajari keseluruhan proses bisnisnya, bahkan ke jabatan-jabatan yang memang istilahnya ada di sana. Nah, kemudian kebanyakan di jenis ini career path ini dia akan langsung naik ke supervisor umumnya. Jadi enggak dia masuk enggak sebagai staff tapi future leader, yang artinya dia bisa jadi supervisor atau langsung ke manajer sesuai dengan asesmen yang perusahaan itu lakukan, seperti itu sih. Jadi yang bisa dipersiapkan banyak ya. Dan itu bahkan bukan cuman yang vertikal tapi yang lateral atau yang horizontal juga bisa. Horizontal, gitu. Betul. Oke, jadi sebenarnya lagi-lagi ini menunjukkan bahwa ketika membahas topik tentang career path ini nggak peduli perusahaan itu dalam skala apapun, betul, tetap bisa melakukannya. Masih bisa. Ya. Oke. Jadi itu sahabat Mercury. Dan kalau kemudian siapa saja yang terlibat dalam penyusunan career path ini di dalam perusahaan, Mas? Siapa aja? Oke. Yang terlibat pastinya ya diri sendiri atau karyawan itu sendiri ya. Yang mana dia yang punya tanggung jawab atas karir dia sendiri secara pribadi, dia punya bisa melihat peluang-peluang yang ia miliki. Nah,
dia bisa kompetensi yang ia miliki itu dia tentukan sendiri terhadap apa sih sebenarnya apa ya istilahnya karir yang harus saya ambil, saya rencanakan seperti itu. Dan sudah kemudian keterlibatan yang lain ya lagi adalah atasannya atau manajer atau apapun itu yang mana di sini punya peran untuk apa ya istilahnya mendukung proses tersebut. Jadi mengidentifikasi bahwa apa ya istilahnya bawahannya atau siapapun itu dia bisa punya vision atau masukan advice terhadap orang yang ingin apa ya berkarir tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah HR yang itu pasti. Karena HR sendiri adalah yang menyediakan framework untuk berkarir itu, terus ada tool assessment-nya yang mereka harus siapkan, terus pelatihan apa sih yang memang untuk mendukung apa namanya karir seseorang itu di perusahaan tersebut seperti itu. Oke, baik. Dan kita ke penelpon dulu ya. Selamat pagi Mercury. Halo. Selamat pagi. Ya, Mas Dewa, monggo silakan. Oh, nanti ada lagi ya Mas, yang telepon ya. Terima telepon dulu. Saya pikir nanti ada lagi yang ngantri. Maksud saya sebelum kita lanjutkan berdiskusi, kita menerima teleponnya jenengan. Oh gitu. iya. Silakan Mas Dewa. Saya kira kepotong iklan lagi. Enggak. Ini Mas Aldi. Mas apa ini satunya? Mas Adam. Mas Adam. Duo AA ya. Ya. AAA. Betul. Nek A telu berarti baterai ini cilik. Apa itu yang saya tanyakan adalah tadi kan tertarik dengan karir pet itu adalah jenjang yang benar nggak ya menurut saya, jenjang yang dia berawal dari dasar lalu dia dipublikasikan atau dibantu sama atasan atau siapa lalu dipromosikan ya, lalu dia bisa naik jabatan terus akhirnya menduduki tempat tertentu. Tapi yang saya lihat ini untuk skala Indonesia nggak tahu ya, saya pesimis ya. Untuk luar negeri mungkin saya masih percaya ya, mereka profesional dan benar-benar memang terjadi. Karena kalau yang di lokal ini saya tahu biasanya itu mau nyari posisi manajer pemasaran, mau nyari yang posisi supervisor itu kadang kasih nggak percaya sama orang dalamnya, masih nggak percaya sama anak buahnya sendiri, lalu kadang dia meng-hire perusahaan lain, nyomot terus atau wah ini kelihatannya salesnya bagus ini, wah dia menghandle ini manajemennya bagus, terus dia ngontak dia, kamu keluar dari kantormu dong, kamu tak hire di sini, padahal terus orang-orang yang lama yang jadi bawaannya itu ngerasa wah kok nganyar maneh, mesti gitu rasanya, kok nggak ngerti ini terus saya nggak, terus kadang kita komplain ke atasan yang meng-hire dia, Pak itu siapa Pak, kita ini nggak cocok, kadang udah ikutin aja, saya percaya dia tuh orangnya oke, gini ya. Nah itu kan kadang kejadiannya banyak kan kayak gitu kan Mas Aldi, yang bukannya nanti di Indonesia emang juga ada contohnya yang bagus memang ya, tapi kebanyakan begitu, kadang akhirnya anak buah ini yang ngerasa saya udah 10 tahun gak diangkat-angkat, iki wong nganyar sopo gak ngerti, sak ngongkon-ngongkone gini begitu itu kadang banyak kejadian itu. Betul, akhirnya banyak yang miskomunikasi, yang orang barunya nggak ngerti, ini tahu-tahu sok ngatur sok ini sok itu, padahal ada sebenarnya kalau dia mau meng-hire anak buahnya sendiri yang dia tahu semua lininya, itu kan lebih bisa ngerti orang resiko dan masalah dan kekurangannya perusahaan apa gitu. Tapi kan kadang kepercayaan itu akhirnya terjadilah seperti pemerintahan juga, kadang itu nggak percaya sama orang-orang yang lokal ngambilin pekerja-pekerja luar gitu loh, banyak kayak begitu ya. Itu gimana yang kasus seperti itu. Lalu yang kedua yang saya ingin tanyakan lagi adalah kalau yang hampir sama pertanyaan pertama adalah benar yang untuk mendudukin yang di atas itu rata-rata hanya posisi atas, nggak mungkin ada yang hire orang luar tuh posisi bawah gitu ya. Jadi ini belum yang kedua, ini masih yang pertama sih nyambungin tadi. Jadi biasanya itu ya jadi manajer atau jadi kepala divisi apa, bukan direktur ya. Mungkin ada juga kalau maunya itu perusahaan yang berbagai kumpulan-kumpulan perusahaan, itu kadang dia ngambilin petolannya aja, betul nggak sih? Terus ada lagi kadang orang-orang ini bisa menduduki berbagai perusahaan gitu loh. Nah itu gimana kalau seperti itu? Akhirnya orang yang di-hire ini seperti dulu yang Steve Jobs bukan, yang penemu iPhone itu, terus dia punya perusahaan, akhirnya seperti
dia meng-hire orang Pepsi dan akhirnya dia diambil perusahaannya terus dia dibuang gitu loh. Itu kan pasti kan begitu ya, karena dia nggak meng-hire orang dari bawahnya, dia ngomongnya, wah ini perusahaan minuman ini sukses, kita ambil aja dia bisa memasarkan iPhone kita. Ternyata dia sendiri didepak, terus akhirnya dengan prosesnya apa, dia ngambil alih lagi dan orang yang dari minuman ini dikeluarin. Nah itu kan kasihan juga kalau meng-hire dari luar, kenapa nggak hire dari lokal, apa dari dalamnya. Nah terus ada lagi kejadian kalau meng-hire, menaikkan di atas itu kalau nggak ada hubungan saudara, wah ini dulurku, kamu naik jabatan, nih kang ngono, oh itu saya koncoku kuliah iki, sohib. Ah itu bagaimana kalau ada hubungan kayak begitu? Memang kadang koneksi itu nggak ngomong ini suatu kesalahan ya, tapi emang kadang keberuntungan orang kerja itu bukan karena kegiatan kerjanya bagus, biasanya keberuntungan sama ada relasi. Itu sih kadang kita bikin pesimis di situ. Kamu nggak punya relasi, kamu nggak punya keberuntungan, kamu mau kerja seulet apapun, serajin apapun, serekor apapun, tapi nih kamu nggak punya dua hoki dan relasi, ya percuma gitu loh. Itu bener nggak sih kayak begitu? Nah, terus saya kasih contoh yang terakhir, ini contoh aja ya. Ini tadi dokternya aja. Contohnya kenapa saya percaya sama luar negeri? Kita pernah ikut acara diskusi di Erlangga, bagaimana mendiskusikan karir sukses dari nol. Ternyata itu ada narasumber dari luar negeri, itu bekerja di PH. Dan dia cerita, dia orang Meksiko yang jadi PH-nya. Seperti di sini ada keluarga Punjabi ya, nah itu dia dengan bukan dari keluarga film, dia hanya sebagai tukang gulung kabel mas, seorang tukang gulung kabel dari nol. Dia cerita karirnya dia, lalu dia karena selalu tekun terus gulungin kabel dan punya tekniknya bagus, orang-orang di PH itu seneng, bos-bosnya di atas, wah dia ini siapa namanya, terus kok ramah, kok ini, padahal ini, terus dia juga ngerjain macam-macam, dia juga paham tentang perkabelan, sampai ada talk show dipanggil sama TV, tolong ya jelaskan bagaimana cara menggulung kabel dan benar. Sekarang Mas Aldi kalau mikir loh, gulung kabel, aku bisa gulung kabel, ternyata ada tekniknya dan itu jadi terkenal. Akhirnya CEO-nya PH itu, kamu tak panggil, kamu tak pegangin jatah apa PH ini buat kamu, maksudnya buat dikasih, tapi aku percayakan sama kamu. Loh, seperti itu saya jadi tertrigger, wah keren ya orang luar itu loh. Ini seorang tukang kabel, bukan dulure, bukan konco kuliah, tapi karena dia ketekunannya, karena dia fokus dengan perkabelan, soal kabel, ngomongnya ala kabel. Karena kabel kalau salah gulung bisa pedot di tengah mas, taunya gitu ya. So kan gulungnya keliru juga, bisa korslet, bisa banyak macam-macam. Nah, ini hanya tukang kabel mas, tukang gulung dok. Bisa menduduki orang PH itu gede loh mas, bisa direksi, bisa bagian komisaris lah. Ini kan keren loh ya. Ini bagaimana dengan proses cerita seperti ini, dan itu emang terjadi kisah nyata, bukan karena ini cerita fiktif ya. Jadi dia cerita, saya dulu itu bukan siapa-siapa, saya tukang kabel, yang sekarang saya jadi narasumber di sini, jadi motivator di sini, dan saya bisa menjadi seorang pemimpin PH di beberapa perusahaan PH yang dipercaya ke saya. Oh, seperti itu gimana mas? Keren itu. Terima kasih. Semoga dari dua tadi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Silakan ditanggapi. Mudah-mudahan masih bisa mengingat karena panjang ya. Iya. Terima kasih Mas. Boleh ini yang pertama istilahnya dipadatkan aja. Tadi agak saya lupa itu tadi. Apa namanya? Ya dijawab yang masih teringat saja. Mungkin nanti bisa nelpon kembali Mas Dewanya. Jadi kalau yang saya jawab yang kedua dulu aja yang ingat ya. Tentang koneksi ya, yang kita nggak memungkiri bahwa koneksi itu juga kompetensi loh yang menurut saya, yang artinya bukan hanya critical thinking, daya analisa dan lain seterusnya, kemampuan kita berkomunikasi, membangun relasi itu juga salah satu istilahnya kompetensi yang bisa mendukung karir kita, yang artinya ada banyak sudut pandang bahwa ini orang dalam A, B, C, Z dan lain sebagainya. Nah ini kembali ke sudut pandang perusahaannya sih, yang artinya ketika memandang sebagai orang dalam atau orang yang punya koneksi atau kenal terhadap orang lain yang ketimbang kenal terhadap orang yang lebih capable di sana, yang pertama kita nggak akan mencoba. Pertama saya buat visualisasinya adalah kita nggak akan pernah mencoba masakan yang enak kalau kita sendiri nggak tahu lokasinya, nggak tahu tempat makannya, nggak tahu dia buka di mana dan lain seterusnya. Nah sama kayak ya orang kita istilahnya karyawan atau orang yang akan kita tempatkan di jabatan tersebut, ketika kita sendiri nggak kenal, nggak tahu orang yang lebih capable, nah dari sisi entah kejujurannya kita yang nggak bisa analisa secara langsung, nah
ketimbang mengambil orang yang istilahnya pinter atau lebih capable di sana, tapi kita belum tahu tentang personality-nya, yang artinya ya mending diambil yang lebih ada engage lah di sana. Untuk hal yang dimana dia bisa istilahnya diberikan kemampuan, dipelajari lah. Ya istilahnya ya itu ya secara berjalannya dia akan mencapai hal tersebut ketika dia yakin atau orang yang meng-hire itu yakin bahwa bisa kok ini saya dikasih pelajaran lah, dipelajari lah kayak gitu. Nah itu yang kita nggak bisa kesampingkan ya, bahwa membangun relasi, menjalin relasi itu adalah satu kemampuan yang bisa mendukung seseorang untuk mencapai hal tersebut. Nah, terus yang pertama boleh dibantu ingat Pak Aldi. Saya sih cuman mengingat ini loh, tadi yang dicontohkan soal rekrut meng-hijack orang itu dari lebih baik mengkader orang dari awal. Oh iya betul, oke. Ya kan? Ingat. Apakah kita meng-hijack orang yang udah qualified, ternyata jangan-jangan jadi ancaman nanti bisa dibalik perusahaan kita diambil gitu. Oke, benar-benar. Nah ini sudut pandang perusahaan lagi ya yang saya akan sampaikan. Jadi yang mana apakah perusahaan tersebut sudah menyiapkan talent pool-nya atau talent management yang mereka siapkan, yang artinya seseorang apa sih yang membuat perusahaan itu mengambil secara instan, ya saya sebutnya secara instan di perusahaan lain atau perusahaan kompetitor di jabatan istilahnya strategisnya ya, entah manajer atau apapun itu. Nah karena menurut saya di beberapa perusahaan ini dia nggak punya data tentang istilahnya kelebihan dan kelemahan dari karyawan yang miliki, yang tadi talent manajemennya atau talent poolnya. Ada nggak kolam orang-orang yang capable untuk mengisi posisi-posisi yang kemungkinan posisi-posisi strategis ini kosong kayak gitu. Nah artinya ketika perusahaan ini nggak punya orang-orang yang dianggap layak atau pantas untuk naik, ya dia nggak akan naik gitu. Artinya dia dirasa belum cukup bisa untuk mengisi posisi tersebut. Nah ini kita kembalikan ke sudut pandang perusahaan ya. Kalau diambil dari sudut pandang sesama karyawan atau sesama staff lah ya, sesama staff yang dimana riwa-riwinya, kanan kirinya, kerjanya saling mengetahui loh. Ini loh si A ini lebih pintar, lebih capable, lebih kredibel, lebih bisa lah untuk mengisi posisi tersebut. Nah, kenapa kok nggak si A ini aja yang dinaikkan daripada mengambil dari kompetitor atau perusahaan lain yang lebih menguasai, yang secara jelas dia punya jabatan di sana dan langsung diambil kayak gitu ya pertanyaannya. Nah, karena itu tadi balik bahwa logikanya adalah ketika seseorang nggak tahu masakan yang enak, jualnya di mana, tempatnya di mana, lokasinya di mana, ya kayak karyawan ini taunya kerja aja, perusahaan ya. Yang diketahui bahwa karyawan ini kerja aja, nggak kerja penuh atau targetnya juga nggak diketahui, maksudnya bahwa dia itu istilahnya target sama-sama dicapai, tapi secara kemampuan, secara sudut pandang yang sesama karyawan dia lebih. Tapi kalau perusahaan atau HR atau atasannya nggak mempersiapkan hal tersebut, tidak mengidentifikasi hal tersebut, akhirnya tidak diketahui cara apa yang secara cepat atau secara instan bisa mengambil posisi yang kosong ini. Kan urgent juga kan. Kadang tiba-tiba aja keluar posisi strategis, kan bahaya kalau orang tiba-tiba keluar. Nah makanya perusahaan punya sudut pandang dengan waktu mungkin one man notice itu 1 bulan sebelum resignnya itu, secara identifikasi ketimbang ngambil dari orang bawah yang mungkin ditawari juga belum tahu tentang istilahnya kemampuannya di mana, kelebihannya di mana, ya udah ambilnya dari luar. Itu sih mungkin dari sudut pandang perusahaan yang memang perlu menyiapkan talent pool atau talent management yang mereka harus siapkan untuk jadi succession di kedepannya di perusahaan tersebut, seperti itu. Oke, baik. Kita break dulu ya, Mas Adam. Sahabat Merkuri, kita break dulu untuk diskusi kita. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Baik, kita lanjutkan kembali, Mas Adam. Ini ada Pak Banu melalui WhatsApp-nya Merkuri menanyakan seberapa penting sih penerapan karir path dalam perusahaan. Seperti disebutkan tadi, perusahaan itu bisa stuck. Apakah bisa sampai menyebabkan perusahaan itu mati? Artinya kalau karir path-nya
tidak dibuat begitu barangkali kira-kira, karena tadi kan kita bilang ya karir path penting supaya perusahaan tidak stuck gitu ya. Nah Pak Banu ini menindaklanjuti seberapa penting, apakah benar kalau tidak ada karir path nanti perusahaan bisa mati, gimana tanggapannya jenengan? Oke, saya akan menanggapi. Kalau saya sampaikan perusahaan akan mati tanpa nggak se ekstrim itu kira-kira ya? Nggak sesadis itu sih, karena kita juga masih menjumpai dari banyak perusahaan. Ini banyak terjadi di perusahaan keluarga ya, yang artinya dia belum cukup memiliki bentuk karir path yang jelas terhadap karyawannya ya. Jadi artinya siapapun yang masuk ya wis seterusnya jadi staff gitu loh. Nah, apakah perusahaan itu akan mati? Enggak juga sih. Jadi tetap berjalan sesuai semestinya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah artinya siapapun karyawan yang masuk di sana, mereka akan yang punya istilahnya orientasi yang bagus terhadap karir, mereka akan merasa bahwa perusahaan ini akan sia-sia. Maksudnya saya di sini, saya akan merasa sia-sia di sini. Yang artinya balik lagi yang tadi Pak Aldi sampaikan bahwa turnover-nya yang akan terjadi. Tinggi, ya. Keluar masuk karyawan itu nggak enak. Harus ngajarin betul, dulu. betul. Kalau mungkin pekerjaannya istilahnya kasar gitu ya, kayak mungkin kuliah ya, kerani atau apapun itu, kayak angkat karung ke sana ke sini ya gampang. Tapi kalau membutuhkan istilahnya hal yang perlu dipelajari kayak mungkin di Excel-nya kah atau mempelajari rumus-rumus, itu kan keluar masuk karyawan kan cukup melelahkan. Atasannya akhirnya nyari orang lagi, udah masuk ngajarin lagi, terus nggak betah karena saya nggak punya istilahnya kejelasan karir di sana. Ya udah go kayak gitu kayak gitu sih. Jadi artinya saya jawab bahwa nggak mematikan perusahaan, tapi akan mematikan masa depan karyawan gitu aja. Dan karir, bukan masa depan, karir ya. Dan ketika karyawan melihat itu, maka jangan salahkan kalau kemudian banyak yang turnover banyak yang keluar masuk ya. Betul. Jadi turnovernya tinggi tadi itu barangkali Pak Banu. Kemudian halo Mercury FM dengan Ahmad Marco ini. Namanya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad gandeng Marco itu lucu ya. keren. Pak Ahmad yang lahir di Brasil, di Brasil gitu ya. Bercanda Pak. Pak Ahmad Marco, terima kasih. Topik hari ini sangat menarik dan saya menemukan di lingkungan kerja saya, jika terdapat talent dengan potensi tinggi namun engagement rendah, apa pendekatan terbaik untuk mengelolanya dan bagaimana caranya itu? Dari Pak Ahmad Marco, silakan. Budayanya sih. Jadi culture-nya. Jadi kita harus identifikasi dulu secara HR ya. Kita harus tahu bahwa orang ini memiliki istilahnya kemampuan yang hebat, talenta yang baik untuk jadi suksesor di perusahaan ini ke depannya. Yang artinya orang ini pastinya harus dipertahankan secara kemampuan untuk memberikan sumbangsi terhadap perusahaan itu. Tapi bahwa karyawan ini nggak merasa ada engage. Nah, kita harus tahu engage yang dia maksud itu apa? Apakah secara pertemanan? Apakah secara benefit atau apa? Nah, itu yang kita harus tahu. Kita harus selidiki bahwa karyawan ini merasa engage dengan cara apa. Nah, kita ubah dari sana, kita fasilitasi dari sana, seperti itu. Yang akhirnya sense of belonging itu termasuk engagement ya? Sense of belonging termasuk seperti itu. Yang artinya rasa memiliki rasa ingin memiliki terhadap perusahaan itu ada, dan itu yang harusnya banyak orang miliki di perusahaan. Yang artinya ketika orang nggak merasa punya rohnya nggak ada di perusahaan itu, ya dia seperti ala kadarnya kerja ya, terus kerja. Yang artinya jiwanya juga nggak di sana. Dia lebih menjiwai ketika jam selesai nih jam 17.00 pulang, dia lebih bahagia. Tapi kerja tetap kerja. Kemampuan masih nggak, istilahnya nggak buruk lah, masih masih lumayan, masih bisa dia bisa bekerja seperti umumnya. Namun hal ini kadang yang juga bisa menghambat seseorang untuk punya motivasi berkembang. Yang artinya ya kerja aja, untuk belajar ya
ya wis ala kadarnya. Iya. Karena memang sense of belonging-nya rendah, engagement-nya rendah betul, gitu ya. betul. Artinya dia EGP lah dengan perusahaan. Yang penting aku kerja, nggak nyalai, dibayar, selesai. Betul kayak ya, gitu. Kayak gitu kira-kira ya. Oke, itu Pak Ahmad Marco ya. Karena dan pendekatan terbaiknya untuk mengubah orang yang seperti ini seperti apa ya? Pendekatan ya itu tadi, identifikasi dulu. Yang kita harus tahu, kita identifikasi bahwasanya apa yang membuat dia nggak engage itu apa. Karena ada loh ternyata orang yang memang apa ya istilahnya dia kemampuannya capable lah di sana. Dia ahli, dia talentanya bagus di sana. Cuman dia nggak merasa nyaman terhadap lingkungannya. Ya dia dia tunjukkan secara performnya, tapi tidak menunjukkan bahwa roh saya nggak di sini. Maksudnya saya nggak nyaman untuk istilahnya bekerja di sini. Yang artinya ya itu tadi dia bisa mempengaruhi sense of belonging-nya atau engage-nya terhadap perusahaan tersebut. Oke. Jadi mau nggak mau suka nggak suka ya langkah paling awalnya adalah melakukan identifikasi apa yang menjadi penyebab dari tidak munculnya engagement karyawan itu gitu ya. Pak Ahmad Marco mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan Anda. Dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk ini. Tadi kita sudah bicara soal siapa saja yang terlibat untuk penyusunan program karir pet ini di perusahaan begitu ya. Biasanya muncul hambatan-hambatan. Apa saja hambatan-hambatan yang umumnya muncul ketika perusahaan ingin menyusun karir pet ini, Mas? Hambatan yang muncul bisa karena kurangnya peluang dari internal itu sendiri. Kurangnya peluang itu banyak ya. Ya bisa jadi kayak tadi bahwa posisinya masih belum kosong dan posisi ketika mungkin saya buat contohnya kayak karyawan nih, anggaplah baru masuk ternyata punya atasan yang dia pun juga baru naik, maksudnya baru 2 bulan mungkin 3 bulan naik di posisi tersebut, yang artinya peluang itu bisa jadi lebih sulit untuk dicapai untuk diraih karena kesempatan yang diberikan oleh atasannya itu masih panjang, artinya belum punya 1 sampai 5 tahun lah untuk menjabat hal tersebut, yang artinya ketika karyawan tersebut masuk di sana akan memunculkan kurangnya peluang tersebut. Nah, terus apa sih yang bisa dilakukan? Nah, itu bisa dilakukan dari karyawan tersebut sendiri adalah memunculkan proyek-proyek atau inisiasi-inisiasi yang ia bisa lakukan, bisa ia berikan, ia tunjukkan terhadap perusahaan bahwa ternyata dia punya kemampuan yang istilahnya melebihi daripada staf lain. Yang artinya itu kemungkinan bisa diambil sebagai istilah pilihan untuk ditawarkan ke posisi lain atau cross functionnya, dirotasi ke peran yang lain. Apakah dia bisa? Nah, ya dari situ. Nah, bisa juga dilakukan ke pemilihan untuk diberikan ke peran lain itu tadi karena kurangnya peluang tadi secara vertikal ya. Nah, terus ketidakjelasan karirnya ini yang istilahnya harus dikomunikasikan ya secara perusahaan, yang tadi sama halnya dengan pertanyaan yang dari yang pertama tadi ya, bahwa ketidakjelasan karir itu bisa mempengaruhi turnover-nya. Jadi maka hal ini harus dikomunikasikan terhadap perusahaan bahwa ketika masuk di sini awal masuk ya, bahkan sebelum masuk harusnya ditanyakan bahwa ketika saya masuk di sini di perusahaan ini apakah punya jalur karir yang jelas seperti itu. Nah, terus nah ini ada juga atasan yang kurang mendukung. Nah, banyak mungkin munculnya perspektif ini karena dia merasa takut bahwa ketika dia memintarkan bawahannya, dia istilahnya membimbing bawahannya hingga lebih pintar daripada dirinya, dia takut tergeser. Nah, ini hambatan kadang yang istilahnya dari atasan sendiri nggak mau ngajarin gitu. Nah, hal-hal tersebut harusnya apa sih yang bisa dilakukan, diatasi? Solusinya adalah, nah itu harus diidentifikasi secara HR bahwa apakah ada di perusahaan ini yang memiliki atasan atau manajer atau supervisor yang punya konsep berpikir seperti itu. Nah, ini yang bahaya karena di jabatan tersebut saya yakin di jabatan tersebut akan
secara jalur karirnya itu akan terhambat. Siapapun yang ada di sana akan istilahnya bahasanya dijegal atau nggak diajarin, nggak dipintarkan oleh atasannya. Ya wes kamu saya nggak mau kamu lebih pintar dari saya gitu. Nah itu yang secara HR atau perusahaan kita harus membimbing para atasan, manajer atau supervisor untuk punya pola pikir bahwa semua orang harus berkembang. Yang artinya kalau dia nggak mau membimbing kan dia juga nggak mau berkembang toh. Nah kita juga nggak mau perusahaan punya istilahnya atasan-atasan yang seperti itu. Nah terus ada juga gap kompetensinya tadi. Jadi yang di mana hambatan tersebut muncul karena ketika kita naik di posisi tertentu kita belum memiliki kompetensi yang diharapkan di jabatan tersebut. Nah, contoh ini ada 10 kompetensi yang diharapkan, masih punya 7. Nah, dikejar dong yang 3. Nah, itu hambatannya yang artinya solusinya ya harus dikejar. Yang harus dipelajari, dicari tahu bahwa gimana sih saya bisa mencapai kompetensi yang diharapkan di posisi tersebut. Seperti itu sih. Nah, terus ada juga yang terakhir itu ada secara ketakutan mengambil resiko. Nah, ini munculnya dari diri sendirinya. Bahwasanya harusnya solusinya adalah kita harus menormalisasi suatu kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran. Yang mana kegagalan itu nggak buruk. Bahwa kegagalan itu harus dilakukan, dihadapi untuk memperoleh experience bahwa gini loh gagal. Artinya saya nggak boleh gagal seperti ini lagi di kedepannya. Nah, proses belajar itu yang membuat experience seseorang itu bisa tumbuh. Yang artinya ketika seseorang memiliki hambatan untuk mengambil risiko tersebut, susah posisi tersebut karena menangani A, B, C, Z. Saya dulu saya nggak bisa karena saya nggak pernah, ya nggak akan pernah bisa karena belum naik, belum mencapai tersebut aja udah punya mental block untuk menghambat diri sendiri bahwa nggak takut gagal, takut salah A, B, C, Z dan lain sebagainya. Gitu sih. Ya. Lebih spesifik untuk karyawan sendiri karena kan ketika bicara jenjang karir ini tadi Mas Adam sudah mengingatkan bahwa ada peran karyawan juga yang dia menentukan dirinya sendiri. Betul. Nah, bagi karyawan sendiri, apakah dia untuk bisa meyakinkan apakah dia sudah on track dengan karir yang diharapkan dia, yang bisa membuat dia naik, dengan dia belum on track itu, apa yang harus dipahami oleh karyawan itu? Oke. Jadi lebih ke evaluasi kemampuan evaluasi karirnya sendiri sih. Yang artinya dia tuh istilahnya terhambat karena apa? Dia mampu nggak untuk mencapai hal tersebut? Atau dia udah cocok nggak gitu? Udah cocok nggak? Nah itu dievaluasi dari pribadi sendiri. Tentunya kalau ini nggak mengesampingkan kemampuan HR ya untuk mengidentifikasi istilahnya kapasitas karyawan itu. Cocok enggak dengan hasil asesmennya? Cocok enggak dengan posisi yang nantinya akan ia jabat? Kalau enggak, kalau dirasa dari hasil asesmen yang diperoleh dari HR itu sudah cocok lah, tapi dari pribadinya enggak merasa cocok. Nah, ini yang kita harus build istilah trust-nya. Trust-nya ke karyawan tersebut bahwa bisa kok. Enggak bisa. Nah, dengan cara apa? Kita cari tahu apa yang membuat dia mental block-nya muncul. Apakah karena kesulitannya di pekerjaan tersebut? Nah, coba kasih pilot project lah ke karyawan yang akan naik tersebut. Nah, apakah bisa? Ternyata bisa. Nah, akhirnya terbukti bahwa ketidakbisaan yang dimiliki oleh karyawan tersebut, mental block tersebut. Nah, ini bisa. Ya, artinya Mas Adam, kalau saya potong, kalau misalnya boleh tahu seberapa besar orang itu kecenderungannya dihambat oleh mental block-nya sendiri? Kecenderungannya? Ya, seberapa besar? Artinya prosentasenya mungkin cukup besar memang orang yang seringkali tidak yakin dengan apa yang sudah dijalani, padahal sebetulnya dia bisa. Itu cukup besar nggak? Kalau menurut persentase berbeda saya itu sampai 50-70% orang merasa punya mental block. Jadi merasa zona nyaman bahwa ketika dia bertahun-tahun bekerja di jabatan tersebut, yang artinya
dia nggak berkutat terhadap hal lain nih. Nah, ketika ada kesempatan untuk promosi, untuk naik jabatan, atau tadi yang secara lateral dia ditawarkan ke posisi lain yang dirasa dia punya capable di sana, sulit nih, saya nggak pernah menangani hal tersebut, saya nggak pernah yang handle orang dan lain seterusnya, ya nggak akan pernah bisa kalau orang punya mental block, menghambat diri sendiri untuk tidak berproses, untuk tidak berkembang, seperti itu sih. Iya. Jadi kata kuncinya untuk karyawan, untuk kita, untuk pribadi orang per orangnya sendiri juga harus bisa mengatasi mental blocknya, harus muncul keluar dari zona nyaman, harus muncul visionnya, harus punya angan-angan, cita-cita bahwa tujuan dia, saya harus naik, saya harus mencapai ini, saya harus A B C D E. Kalau dia nggak punya pemikiran tersebut, ya udah, itu yang membuat dirinya sendiri stuck gitu. Iya, karena bagaimanapun juga perusahaan menyusun sebuah karir pathing yang bagus, tapi kalau misalnya mental blocknya karyawan itu menghambat dia, ya pasti dia juga tidak bisa memanfaatkan itu. Istilahnya gitu kan. Atasannya pun, HR-nya pun sendiri sia-sia. Udah didukung, udah dikasih tools, udah dikasih pelatihan ABCZ lainnya, karyawan sendiri sulit untuk berkembang, untuk naik lah. Ya, hanya gitu karena dia mungkin sudah terlanjur ada di zona nyaman, atau hanya karena dia memang confidence-nya kurang gitu. Betul. Oke. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir ini, Mas Adam. Apa yang bisa dikonklusikan untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman HRD yang mengikuti talk show ini, yang menonton dan mendengarkan kembali talk show ini di akun YouTube-nya Mercury, Radio Mercury 96, dari diskusi soal karir path ini? Apa konklusinya atau closingnya? Menurut saya konklusinya adalah semua stakeholder-nya itu harus bersinergi lah. Dari tadi yang saya sampaikan bahwa karyawan, atasannya, pun HR-nya. Nah, secara perusahaan ini harus saling bersinergi, saling jalan bersama, punya pemikiran yang sama bahwa untuk menumbuhkan perusahaan, untuk membuat perusahaan ini lebih baik. Yang artinya karyawan juga punya vision. Karyawan punya vision tapi nggak didukung atasannya yang tadi, nggak didukung atasannya, nggak punya HR nggak punya karir path, jalur karir yang jelas, frameworknya gak jelas, ya sama aja. Karyawan ini yang capable tadi ya tetap stuck di sana. Nah, terus lagi kalau atasannya juga nggak mendukung, ya karyawan yang pinter tetap akan diperlihatkan nggak bisa apa-apa itu, nggak sepinter yang diharapkan kan. Istilahnya HR sendiri kan pasti confirm ke atasannya kan bahwa gimana kemampuan si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Nah, ketika nggak merasa ingin dijegal, ya udah. Ya ini yang harus perspektif atasan ini yang harus diubah, bahwa semua harus bertumbuh, semua harus berkembang, bahwa nggak hanya bawahannya, tapi ketika bawahan berkembang, atasan ini juga punya pemikiran bahwa dia harus berkembang untuk meraih karirnya yang di atasnya lagi gitu sih. Nah, terus dari segi HR ini tadi juga harus memfasilitasi itu semua, ya mentoring, coachingnya di manajernya atau atasannya itu tadi, terus karyawan juga diberikan kejelasan atas karir path yang ia miliki, seperti itu. Jadi semua harus berkolaborasi, bersinergi satu sama lain, membantu untuk memajukan perusahaan, seperti itu sih. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Adam. Sama-sama. Sehat-sehat terus, sukses untuk MSI ya. Ya, terima kasih ya. Ya, oke, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Sampai di sini diskusi kita untuk talk show Solusi SDM kali ini. Saya ngobrol bersama Mas Adam dari MSI Consulting, dan kita ketemu lagi dalam diskusi dengan topik dan narasumber yang berbeda minggu depan. Sampai jumpa.